Hai, selamat pagi semua jemaat EPK, apa kabar? Selamat hari Minggu dan hari ini kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Haleluya. Dia hidup, dia bangkit dan dia hidup untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Anda excited pada pagi ini? Saya excited. Mari kita mulakan pada pagi ini. Mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan pada pagi ini yang diambil daripada Markus 16 ayat 1 hingga ayat 6. Sudah siap untuk membaca firman Tuhan? Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari Minggu pertama itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Haleluya. Apa yang kita baca tadi adalah orang muda itu atau malaikat itu mengatakan bahwa dia tidak ada lagi di dalam kubur ini dan kubur ini kosong karena apa? Yesus sudah bangkit. Haleluya. Yesus bangkit. Haleluya. Dan mari kita mulakan doa kita atau kebaktian kita pada pagi ini. Kita angkatkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan Bapa kami dalam surga. Bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh hidup Tuhan. Kami ada di tempat ini dan kami merayakan Yesus Tuhan kami yang sudah bangkit dan hidup selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami angkatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Oke, mari kita semua, kita sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya serahkan masa dan tempat ini kepada Gideon yang akan memimpin kita. Haleluya. Silakan Brother Gideon. Hai, shalom semua. Bertemu lagi kita pada pagi ini di kebaktian online kita. Kita pasti hari ini hari sukacita karena Yesus pada hari ini telah bangkit bagi dosa kita dan bangkit mengalahkan maut. Kita katakan haleluya. Kita katakan haleluya. Rayakan Yesus, rayakan.
bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, dan Dia hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, rayakan sekali lagi. Rayakan Yesus, rayakan, yes Lord. Rayakan Yesus, rayakan, one more time. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, dan Dia hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yesus telah bangkit. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan. Yes, Lord. Haleluya. Yes, Allah telah bangkit bagi dosa kita. Amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Yes, Lord. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkan umat-Mu, Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah sekali lagi. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, Bapa. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. One, two, three. Allah bangkit, bersoraklah, yes Lord. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah sekali lagi. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat.
dahsyat Allah bangkit. Oh, yes Lord. Haleluya Tuhan Yesus. Sebab Kau hidup Tuhan, adanya hari esok bagi kami ya Bapa. Jesus Lord. Katakan Anda Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, kerana ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau tak bangkit, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, kerana ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan anak-anak, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, kerana ku tahu
Haleluya, jemaat IPK yang dikasihi. Sekarang kita sama-sama mengambil perjamuan kudus pada saat ini. Dan apabila kita mengambil perjamuan pada pagi ini, mari kita diingatkan betapa besarnya karya Yesus yang sudah sanggup membiarkan hidupnya atau dirinya mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya pada pagi ini. Dan kita tahu apabila Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan berkata kepada Musa supaya Musa memberitahu kepada orang-orang Israel untuk meletakkan darah domba di pintu-pintu rumah mereka. Dan apabila Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya makan malam sebelum dia ditangkap, dia juga melakukan perkara yang sama, yaitu dia berkata bahwa darah domba sudah tidak diperlukan lagi, tapi dia adalah anak domba Allah. Dia sendiri yang akan menjadi korban, dia sendiri yang akan menjadi penebus dosa kita. Dan kita yang sudah percaya pada pagi ini, mari kita sama-sama mengucap syukur untuk Yesus, untuk kehidupan Yesus, untuk kematian Yesus, untuk kebangkitan Yesus yang sudah membawa keselamatan kepada kita. Mari kita sama-sama mengangkat roti dan air anggur yang ada di dalam tangan kita. Kita mengucap syukur oleh karena karya Yesus, oleh karena perbuatan Yesus, oleh karena ketaatan Yesus di atas kayu salib, kita boleh hidup dan memperoleh hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan. Mari kita mengucap syukur untuk roti dan air anggur ini sebelum kita mengambilnya bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk roti dan air anggur ini. Kami Tuhan sangat bersyukur pada hari ini karena kami Tuhan sudah diselamatkan, kami sudah ditebus, kami sudah diampuni. Malah Tuhan Kau memberikan kami, menganugerahkan kami hidup yang berkelimpahan, hidup yang kekal Tuhan. Oleh karena kemenangan-Mu di atas kayu salib Tuhan, Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah mengambil segala sakit penyakit kami Tuhan. Dan kami saat ini menerimanya Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama terlebih dahulu kita mengambil roti ini, dan selepas itu kita akan minum cawan ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk roti ini. Dan juga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk cawan ini Tuhan, yang melambangkan kasih-Mu Tuhan, di mana darah-Mu telah tercurah bagi kami. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Allah baik, amin. Dia bangkit, dia hidup, dan memberikan kita masa depan yang cerah. Haleluya. Oke, pada pagi ini saya akan terangkan beberapa pengumuman untuk kita pada pagi ini. Pengumuman yang pertama adalah Excel Kids yang akan dilakukan pada malam ini seperti minggu-minggu yang lepas pada jam 8.30 malam melalui Zoom meeting, dan saya undang semua anak-anak kita yang berada di IPK ini untuk sama-sama kita mengikuti Excel Kit pada malam ini. Dan saya percaya malam ini sudah dipersiapkan aktiviti-aktiviti yang menarik ya untuk anak-anak kita. Jadi luangkan masa ya bagi anak-anak semua, luangkan masa Anda bermula jam 8.30 malam pada malam ini untuk kita bersama-sama di dalam Excel Kit ya. Dan pengumuman yang kedua pada minggu ini adalah kebaktian doa IPK yang akan dilakukan pada hari Rabu ini jam 8.30 malam ya, pada 7 April jam 8.30 malam. Kita akan masih lagi menggunakan laluan atau kebaktian doa secara online ya. Jadi saya undang semua kita untuk bersama-sama pada hari Rabu ini, dan kebaktian doa kita pada minggu ini akan dipimpin oleh jemaat daripada Riveria CG. Haleluya. Jadi semua jemaat IPK saya undang kita semua untuk bersama-sama kita dalam Zoom meeting ya, kita berdoa
bersama-sama untuk negara kita, untuk negeri kita, dan juga untuk gereja kita, dan juga untuk keluarga kita. Amin. Haleluya. Jangan lupa hari Rabu ini 7 April jam 8.30 malam. Dan juga bagi EYC, ya, EYC atau Excel Youth kita akan mengadakan kebaktian doa pada Jumaat ini jam 8.30 malam. Jadi saya mengundang semua anggota-anggota EYC untuk bersama-sama, ya, untuk kita berdoa di dalam kebaktian doa EYC, ya. Jadi terima kasih kepada pimpinan EYC yang sudah menganjurkan planning untuk acara ini. Jadi sekian saja pengumuman kita untuk minggu ini, dan mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Jadi seperti yang sudah tertera di skrin Anda pada saat ini, kita boleh memberi melalui online, money transfer, dan jangan lupa untuk memberi maklumat atau receipt, ya, sekiranya Anda sudah melakukan online transfer, boleh hantar receipt Anda kepada nomor yang tertera pada saat ini. Pada saat ini kita berdoa untuk uang persembahan kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami untuk memberi dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak Tuhan. Baik pun Tuhan pada saat ini kami boleh memberi atau kami belum lagi sempat memberi Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sebagai Bapa yang baik, Engkau terlebih dahulu Tuhan mengetahui keperluan kami. Engkau mengetahui Tuhan segala sesuatu yang berlaku dalam hidup kami, dan ajar kami Tuhan supaya kami Tuhan boleh melihat kerjaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati pemberian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk pemberian kalian pada minggu ini. Minggu ini kita bersyukur karena ada jemaat kita yang akan membuat persembahan istimewa pada pagi ini, dan juga pada pagi ini kita akan mendengarkan satu kesaksian pribadi yang akan disampaikan oleh seorang pribadi juga istimewa pada pagi ini. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Sister Ju Laini dan tim dia, ya, 3G, ya, untuk melayani kita atau membuat satu persembahan istimewa kepada kita, yaitu persembahan tarian yang sudah dipersiapkan untuk kita pada pagi ini. Dan selepas itu kita akan mendengar kesaksian pribadi daripada saudari atau Madam Atina pada pagi ini. Okey, dipersilakan Sis Ju dan anak-anaknya, dan juga Sis Atina yang akan melayani kita dalam kesaksian mereka pada pagi ini. Dipersilakan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Shalom everyone, Happy New Year. Yes, I'm required to share a little bit about my personal journey with the Lord, and here I am today. Okay, my name is Etina, and I have had many personal encounter with the Lord, and then I am truly happy and grateful for all these life experiences that I had gone through personally. Throughout my life, for those who are close to me, surely you would know that every time, each year, I would have a different season in my life. It was never easy for me. It was really never easy. The sky was not always blue. The road was not always smooth. It has always been like a roller coaster in my life. But the only strength that keep me moving forward is the Lord that is in me. Because He who is in you is greater than whatever that is outside you. We must never feel that we are incapable. We must never think that we are little, because whenever we submit and surrender to Him, He is in us and He makes all things, the impossible, possible. Trust me, He is real. And I pray that all of you will experience this awesomeness of the Lord, that the Lord Christ has died all for us, and if not for Him, we would not be here today, including myself. Without Him, I would not be who I am today, where I am today, truly, and I really hope that we know that He is our Lord and Savior. And one thing I would like to share, the Bible verse of Ayub 42 verse 2. You know where it says, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Okay, whatever experiences that we are going through, whatever hardship, whatever circumstances we are in, make sure we remember Him, acknowledge Him in all. There is light at the end of the tunnel. We may not understand in the beginning, but trust me, at the end of the day, it is for the glory of His kingdom. Without all these experiences, we will not be able to testify about it and give glory back to Him. And yeah, I am really grateful, and I love Him truly. And I hope all of you will share the same love as much as to our Lord Jesus Christ. Happy Easter everyone. I miss you. Wow, terima kasih kepada Sis Ju dan anak-anak yang sudah mempersiapkan satu tarian yang sangat kreatif pada pagi ini. Dan juga untuk Madam Martina, terima kasih untuk kesaksian yang sangat membina, yang sangat memberkati. Tuhan berkati semua.
Dan saya rasa kita semua sangat excited pada pagi ini kerana kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat special pada pagi ini. Saya rasa kita pernah mendengar khotbah atau perkongsian yang disampaikan oleh beliau mungkin pada tahun lepas, ya. Tapi pada pagi ini, ya, beliau menyampaikan khotbah khusus kepada kita jemaat EPK pada pagi ini. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit latar belakang atau nama pengkhotbah kita pada pagi ini. Ya, namanya adalah Pastor Susan Hoover. Ya, beliau adalah orang Kanada tapi sangat fasih dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia kerana sudah bertahun-tahun ya melayani di Asia, terutamanya di Malaysia dan juga di Indonesia. Ya, jadi kalau kita mungkin tutup mata, kita ingat mungkin orang Indonesia atau orang Malaysia, tapi sebenarnya orang kulit putih, ya. Jadi puji Tuhan. Dan Pastor Susan sudah berkahwin dan suami dia, puji Tuhan, orang Malaysia, ya. Jadi pada pagi ini tanpa membuang masa, mari kita sebagai jemaat gereja EPK kita beri tepukan, kita alu-alukan Pastor Susan Hoover yang akan menyampaikan khotbahnya pada pagi ini untuk memberkati kita semua. Dipersilakan Pastor Susan. Haleluya. Dia hidup. Ya, happy Easter. Selamat Paskah kepada semua saudara-saudari yang ada di Excel Point Kuching. Saya sangat senang sekali punya kesempatan untuk merayakan Easter Paskah bersama hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Yesus, Engkau hidup. Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang sudah kalahkan maut dan segala sesuatu. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan, kami bisa merayakan Engkau, kedatangan-Mu. Kami bersyukur atas kematian-Mu. Dan hari ini kami bersyukur dan lebih lagi, Engkau sudah bangkit. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu yang ada pada kami. Hidup-Mu, kuasa-Mu, semua yang ada pada kami. Dan buka mata pikiran kami hari ini untuk menerima firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami. Kami terima di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Ya, oke. Saya sangat senang punya kesempatan dalam hari yang meriah ini ya. Hari yang penuh dengan sukacita. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya sadar bahwa mungkin ya ini pertama kali saya datang bicara di Excel Point Kuching. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal sama saya. Nama saya Susan Hoover dan saya lebih sering isi di EPCC di Penang. Oke, jadi mungkin pernah ada yang datang, siapa tahu ke Penang jumpa sama saya di sana. Dan hari ini saya bersyukur untuk kesempatan hari ini saya bisa datang ke Kuching. Nah, saya berharap satu hari benar-benar bisa datang ya, selain daripada video, dan kita bisa jumpa merayakan Yesus bersama. Tapi tetap hari ini saya merasa seperti sudah ada ya. Oke, kalau ada yang heran-heran lihat saya hari ini, kenapa orang putih ya yang boleh cakap bahasa. Saya menjelaskan sedikit, oke? Nama saya Susan Hoover, saya orang Kanada, asli dari Kanada. Tapi saya datang ke Indonesia, oke? Jadi ini bahasa Indonesia. Maaf, bahasa Malaysia masih belum boleh, terlalu pandai. Okay? Saya datang ke Indonesia tahun 2003. Sudah lama ya, oke, sudah lama. Saya datang ke Indonesia tahun 2003. Saya tinggal cukup lama di Indonesia. Dan sampai bisa boleh bahasa Indonesia ya, bisa ya. Maaf kata bisa masih keluar. Tapi 5 tahun yang lalu saya itu menikah. Mantap ya, oke. Tapi saya menikah itu bukan sama orang Indonesia, tapi sama orang Malaysia, oke. Jadi saya mencintai bangsa Indonesia, tapi juga ternyata saya jatuh cinta mencintai seseorang di Malaysia, oke. Jadi akhirnya saya juga mencintai bangsa Malaysia ini juga, oke. Jadi saya sekarang menetap duduk di Kuala Lumpur bersama dengan suami saya. Dan saya sudah berapa kali datang ke Kuching, tapi mungkin sudah lama ya tidak datang. Sepertinya perlu datang lagi ya kalau sudah boleh bergerak, sudah boleh pergi kemana-mana. Hari ini
kita merayakan kebangkitan Yesus. Nah, dari sepanjang tahun kita merayakan kan banyak hal. Kalau kita orang percaya, orang Kristen, kita merayakan seperti Natal, kan kita merayakan mungkin kenaikan, kita merayakan banyak hal di sepanjang tahun. Tapi hari yang membuat saya paling semangat, yang paling penting di atas semuanya adalah hari kebangkitan. Nah, kenapa? Karena tanpa kebangkitan, kita boleh memiliki Yesus yang baik. Yesus yang orang anggap seperti guru, seperti rabai, seperti nabi, seperti orang yang sanggup melakukan mukjizat. Yesus itu kelihatan orang yang baik. Tapi yang membuat dia menjadi juru selamat adalah orang yang sanggup mengalahkan maut. Kalau Yesus itu mati, bahkan mati bagi kita, disalibkan bagi kita, itu baik, itu kasih yang luar biasa. Tapi artinya kalau mati sampai hari ini, dia yang mengasihi, tapi dia tidak punya kuasa untuk menyelamatkan kita. Karena kalau dia sendiri tidak bisa bangkit dari maut, tidak mungkin dia bisa membangkitkan kita, dia bisa menyelamatkan kita, membawa kita kepada hidup yang kekal. Jadi Yesus itu bangkit adalah dasar-dasar untuk iman kita. Sesuatu yang luar biasa bahkan terjadi saat kita percaya Yesus itu bangkit. Tidak cukup hanya percaya itu Yesus pernah ada, Yesus pernah datang ke dunia dan dia orang baik. Maaf ya, tapi itu tidak punya kuasa kalau kita hanya percaya sampai di situ saja. Di mana ada kuasa, itu di mana kita percaya bahwa Yesus itu mati dan Yesus itu bangkit dan hidup sampai hari ini. Bahkan itu adalah apa yang perlu untuk kita diselamatkan. Kalau kita mulai hari ini dari Roma 10 ayat yang ke-9 berkata, ini adalah cara kita menerima keselamatan. Berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Wow, ini luar biasa sekali. Tuhan buatnya begitu simple, sederhana, gampang, mudah untuk diselamatkan. Hanya perlu apa? Berkata di sini kita hanya percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan dia. Jadi harus percaya Yesus itu bangkit dan hidup. Kalau hanya percaya sampai Yesus mati bagimu, artinya dia orang yang mau mengasihi kita, mau menyelamatkan kita. Tapi kalau dia tidak bangkit, Yesus itu masih di kuburan sampai hari ini, sudah kembali lagi jadi debu, berarti dia nggak punya kuasa apa untuk kita hari ini. Tapi kabar baiknya hari ini, yang kita merayakan hari ini adalah apa? Bahwa Yesus itu bangkit. Yesus itu hidup. Jadi kita tidak hanya punya seseorang pemimpin yang pernah baik, pernah mengajar baik, pernah membuat mukjizat. No. Itu mungkin yang lain mengikuti seperti itu. Tapi yang kita memiliki hari ini adalah seorang Tuhan, seorang juru selamat yang sudah mati bagi kita, yang sudah ambil dosa-dosa kita, yang sudah ambil hukuman mati bagi kita. Tapi dia yang bangkit hidup hari ini, yang bukan saja pernah mengajar, melakukan kebaikan, lakukan mukjizat, tapi yang masih sampai hari ini dapat melakukannya. Kalau saya di gereja saat ini mungkin sudah lari-lari. Ini membuat saya memang semangat. Ini adalah dasar iman kita, kepercayaan kita yang membuat kita menjadi orang yang ikut Yesus. Adalah karena kita percaya Yesus itu hidup. Kita tidak hanya ikuti peraturan agama, tidak hanya membaca Alkitab tentang orang yang dalam sejarah dulu yang pernah ada, tapi kita punya hubungan dengan Tuhan yang hidup, dengan Tuhan yang benar-benar ada hari ini. Bukan saja kita bisa baca tentang apa yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu, tapi kita boleh mengalaminya hari ini juga. Oke, saya kasih judul untuk topiknya hari ini. Hari ini saya akan cerita tentang saksi kebangkitan. Saksi kebangkitan.
resurrection witness. Okay? Kita akan bicarakan itu menjadi saksi kebangkitan. Jadi sangat penting sekali. Kebangkitan itu, Yesus itu hidup. Yesus hidup. Itu menjadi benar-benar dasar iman kita. Kita yakini. Saya percaya semua percaya. Katakan amin. Ya, kalau lagi bisa teriak amin, amin. Kalau nggak mungkin ada chat ya. Bisa ketik amin di dalam chatnya. Oke, kita merayakan bahwa dia memang benar-benar hidup. Jadi, kalau Yesus hidup, apa itu kepada kita? Apa yang dia katakan? Jadi Yesus itu mati, dia bangkit. Sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Nah, saya percaya apa yang dia katakan sebagai perkataan terakhir kepada muridnya masih berlaku kepada kita sampai hari ini. Masih berlaku kepada kita sampai hari ini. Ini yang dia mengatakan. Lukas 24. Saya akan membaca ayat 46 sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, segala bangsa, termasuk segala suku bangsa kita yang ada kita bersama-sama hari ini. Ada bangsa dari Kanada, ya. Saya tidak tahu ya, saudara-saudari semua dari suku bangsanya apa, tapi termasuk kita semua dan bahkan yang belum pernah dengar. Oke, dan berkata apa? Ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dia kasih nama, sebenarnya bukan rasul kepada mereka. Kita yang memanggil mereka rasul atau murid. Tapi nama, identitas, posisi yang Yesus berikan kepada mereka adalah saksi dari semuanya itu. Apa yang dia ceritakan di situ? Yesus ceritakan di situ bahwa Yesus itu mati. Dia adalah Mesias. Mesias yang mati, Mesias yang bangkit, yang dibangkitkan Allah. Dan dia juga kan berita ini, kabar tentang kematian dan kebangkitannya yang membawa pengampunan, dan berita ini harus dibawa kepada semua bangsa. Dan dia katakan apa? Semuanya ini yang kita percaya. Dia berkata, bukan saja kamu orang percaya, tidak hanya identitas sampai orang percaya, bukan saja hanya murid yang pelajari, tapi dia angkat mereka di situ, identitas, posisinya diangkat. Dia katakan apa? Kamu adalah saksi tentang semuanya ini. Saya juga mau katakan kepada saudara-saudari yang ada di Excel Point Kuching, kamu adalah saksi. Oh, kalau bisa katakan kiri kanan atau di chat. Kamu adalah saksi, ya. Ini bukan saksi Yehova, ya. Ini saksi Yesus, saksi kebangkitan, oke? Dia kasih posisi, dia kasih identitas yang baru. Ada ayat lain dia berkata seperti ini, bahwa saat mereka menerima Roh Kudus, dia katakan kamu akan menjadi saksi. Menariknya, dia berkata mereka adalah saksi sebelum mereka mulai bersaksi. Dia kasih identitas dulu sebelum mereka melakukannya. Bukan mereka bersaksi cukup lama sampai satu hari Tuhan lihat, oh, kamu udah jadi saksi ya? Bukan. Tapi dia lebih dahulu memanggil mereka. Dia berkata, kamu adalah seorang saksi. Dan karena mereka terima identitas itu, makanya mereka pergi dan bersaksi. Terima identitas dulu. Ini yang saya mau katakan kepada kita, bahwa kita punya identitas sebagai seorang saksi kebangkitan. Saksi kebangkitan itu apa? Artinya kita adalah orang yang sudah saksikan Yesus itu hidup. Kita adalah orang yang sudah alami Yesus itu hidup. Kebangkitan artinya Yesus hidup. Dia tidak hanya orang baik dulu dalam sejarah, mati tapi masih dalam kuburan. Tapi dia adalah Yesus yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga, yang hidup, yang berkuasa hari ini. Saya adalah apa? Saksinya. Saya tidak harus memanggil saya rasul atau pastor, pendeta atau nama-nama posisi yang lain. Setiap orang percaya kita semua dipanggil oleh Yesus apa? Saksi. Kita adalah saksi. Bagaimana kita adalah saksi? Mungkin bisa mengatakan kepada saya, Susan, saya tidak ada di Yerusalem 2000 tahun yang lalu waktu Yesus bangkit dari kuburan. Saya tidak menyaksikan itu dengan mata. Saya tidak pernah saksikan kebangkitan.
Oh, saya tahu, saya juga tidak ada 2000 tahun yang lalu. Tapi tahu nggak? Murid-murid ini juga tidak ada menyaksikan Yesus itu bangkit. Hah? Maksudnya saat Yesus keluar dari kuburan, mereka tidak ada. Mereka masih tidur. Mereka datang ke kuburan, temukan bahwa Yesus itu tidak ada di dalam, dan ada malaikat yang memberitahukan kepada mereka bahwa dia sudah bangkit, tapi menyaksikan kebangkitan terjadi. Artinya menyaksikan saat kuasa dahsyat mungkin meledak di dalam kuburan dan batunya itu dikeluarkan dan Yesus keluar daripada kuburan. Kita bahkan tidak punya kisah itu. Kita di dalam firman Tuhan tidak punya. Kenapa? Karena yang menulis Injil-Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada pada saat itu. Lagi tidur. Ya kan? Jadi Alkitab kita memang tidak mengisi sesuatu yang mereka tidak saksikan. Mereka akhirnya tahu memang Yesus itu bangkit dari maut, bangkit dari kematian, keluar daripada kuburan, dahsyat. Dan mereka menuliskan apa yang mereka alami. Malaikat datang berbicara kepada mereka. Kasih tahu mereka dia sudah bangkit. Jadi untuk menjadi saksi kebangkitan bukan artinya kita harus menyaksikan saat Yesus bangkit dari kematian, keluar dari kuburan. No, jadi saksi kebangkitan artinya kita sudah saksikan, kita sudah alami Yesus itu hidup. Yesus itu hidup. Jadi sama seperti mereka. Mereka hanya alami Yesus sudah hidup. Yesus bukan lagi mati. Yesus sudah hidup. Dan mereka terima identitas seorang saksi. Dan karena mereka sudah terima identitas seorang saksi, mereka keluar dan mulai bersaksi. Ini luar biasa. Saya merasa kita kan terima identitas. Baru kita akan menyesuaikan diri, baru kita akan hidup sesuai dengan pandangan, dengan sesuai dengan identitas itu. Contohnya sebelumnya saya datang ke Malaysia, saya adalah seorang yang menetap di Indonesia, jadi saya punya izin duduk tinggal tetap di Indonesia, bukan di Malaysia. Jadi saya di Malaysia ini, karena saya tahu identitas saya, posisi saya belum menetap di sini, saya agak berhati-hati. Saya agak tahu hitung tanggal kapan saya harus keluar lagi. Saya merasa saya tidak punya hak di sini. Tapi saat saya sudah mengurus posisi saya untuk tinggal lama di sini sebagai seorang istri dari suami saya dengan itu terima izin dan saya berubah cara saya keluar dan apa aktivitas yang saya boleh lakukan di Malaysia. Karena dengan identitas yang saya terima, posisi yang saya terima, itu berikan hak kepada saya. Nah, sama dengan saudara-saudari, semua hari ini kita sudah terima, kita sudah memperoleh identitas posisi sebagai seorang saksi kebangkitan tanpa kita melihat itu dengan mata. Tapi apa yang kita saksikan dari Yesus? Kalau Yesus itu hidup, artinya dia bangkit. Dia sudah bangkit dan saat murid-murid terima identitas ini, sepanjang kisah para rasul, itu saja yang mereka memanggil diri. Seperti saya katakan tadi, mereka tidak memanggil diri, saya ini Rasul Petrus, saya ini Rasul Yohanes. No, mereka hanya katakan seperti ini. Mereka tidak pernah panggil, oh aku ini nabi, aku ini pendeta, aku ini hamba Tuhan. No, tidak ada posisi seperti itu. Terus menerus mereka berkata, kami hanya saksi, saksi, saksi. Oke, bukan seksi-seksi ya. Pernah satu hari saya pulang dari khotbah seperti ini, saya punya teman lain dari Kanada, mereka katakan, Susan, kenapa kamu khotbah tentang seksi terus? Hah? Khotbah mana ada khotbah seksi gitu kan? Oh, maksudnya tentang saksi. Oke, dengar baik-baik ya, saksi. Nah, jangan salah pengertian, nanti saya disalahkan, nggak terima undangan lagi khotbah di sini. Oke, kalau saya lihat di mana mereka kasih tahu siapakah mereka. Contohnya, Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Mereka adalah apa? Saksi kebangkitan. Yesus bangkit, itu berita kabar yang mereka bawa. Yesus sanggup untuk menyelamatkan. Yesus berkuasa, dia hidup, dia adalah Tuhan Mesias. Kami adalah saksi. Terus Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga. Oke, ayat yang ke-15. Demikianlah, ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini kebangkitan. Dan tentang hal itu kami adalah saksi.
Ini yang mereka ceritakan terus. Dimanapun mereka beritakan apa? Yesus itu bangkit. Kami adalah saksinya. Terus. Dalam pasal 4, dalam pasal 5, semuanya ceritakan seperti ini. Saksi kebangkitan. Saksi kebangkitan. Saksi kebangkitan. Nah, yang luar biasa, yang kita memiliki hari ini sama dengan mereka. Ya, mereka mengalami Yesus. Tapi setelah itu ada seperti Rasul Paulus yang bukan murid pada waktu itu. Nanti dipanggil Tuhan. Dan dia juga mulai berdirinya apa? Saksi. Dia mulai dengan bersaksi tentang Yesus. Sampai saya mau katakan seperti ini. Kenapa saya begitu yakin? Hari ini pun Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi kebangkitannya. Karena bukan saja kita dipanggil seorang saksi. Tapi kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya yang begitu dahsyat. Seperti saya katakan, bahkan Alkitab tidak menceritakannya. Tidak ada manusia yang menulisnya untuk kita. Kita harus pakai imajinasi. Membayangkan betapa dahsyatnya kebangkitannya Yesus. Bahkan setiap hari waktu saya nonton film-film kehidupan Yesus, saya mulai kecewa. Kenapa salib selalu dibuatnya baik-baik dalam video ini. Tapi kenapa sampai hari ini tidak ada video yang saya saksikan yang bisa demonstrasikan betapa luar biasanya kebangkitan Tuhan. Dengan dahsyatnya kuasanya yang sampai wah heboh. Yesus keluar menang di atas iblis, di atas maut, di atas dosa. Boom. Kenapa nggak ada? Saya rasa karena tidak pernah akan cukup. Bahkan harus pakai imajinasi. Kuasa yang dahsyat seperti itu. Kuasa kebangkitan. Tapi sangat luar biasa. Roma 8 ayat 11. Berkata apa? Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi berkata apa di sini? Kuasa kebangkitan. Roh yang membangkitkan Yesus adalah roh yang ada pada kita. Wow. Jadi poin pertama kita adalah apa? Bahwa kita, identitas kita adalah seorang saksi kebangkitan. Kalau saya kata kita adalah saksi kebangkitan, pasti ada yang berpikir, tapi mungkin saya belum bersaksi. Bagaimana dan kebangkitan itu di mana? Maka poin yang kedua, saya mau katakan adalah apa? Bahwa kuasa kebangkitan sudah ada di dalam kita. Kuasa kebangkitan sudah ada di dalam kita. Bukan saja Yesus bangkit, Yesus berkuasa, Yesus Mesias, Yesus Tuhan, dan Yesus naik ke surga. Tapi Yesus, saat kita percaya Dia sudah bangkit, Yesus, aku percaya Engkau Tuhan dan Engkau sudah bangkit, Engkau hidup. Roh yang hidup itu turun masuk di dalam kita dan kuasa kebangkitan ada di dalam kita. Makanya kita benar-benar adalah saksi kebangkitan. Kenapa? Karena kebangkitannya ada di dalam kita. Merasa atau tidak merasa, kuasa seperti bom yang mau meledak sudah ada di dalam kita. Saya sepertinya mau teriak-teriak, tapi ini lagi saya di rumah. Kalau teriak-teriak, nanti anjing saya dan anjing dari tetangga ribut. Jadi saya harus buat suara turun sedikit. Okay? Terlalu semangat. Ini luar biasa. Coba membayangkan kuasa kebangkitan, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, keluar dari para kubur 2000 tahun yang lalu, adalah kuasa yang dipercayakan kepada kita hari ini. Jadi identitas sudah jadi saksi kebangkitan, kuasa kebangkitan sudah ada di dalam kita. Tapi bagiannya kita, bukan harus kita jadi heboh, kita yang wow lakukan sesuatu. Bagian kita tetap bersaksi. Dan yang akan membuktikan Yesus itu hidup, itu Yesus sendiri. Bagaimana hari ini kita menjadi saksi kebangkitan? Bagian kita bersaksi saja. Bersaksi saja. Bagian kita. Nah, kalau bayangkan, kita bicarakan seorang saksi, itu bukan cara rohani, tapi kalau saya berkata di depan hakim, di dalam sidang, kalau ada seorang saksi, apa yang seorang saksi harus lakukan? Bukan hakim. Hakim yang harus memutuskan salah atau tidak, salah atau tidak. Itu keputusan yang besar. Seorang saksi seorang saksi bagiannya hanya menceritakan apa yang mereka alami, apa yang mereka saksikan.
Oh saudara-saudari, bagian kita apa hari ini? Kita menjadi saksi kebangkitan. Artinya bagian kita hanya bersaksi, aku tahu Yesus itu hidup. Karena saya mengalaminya. Ini yang saya alami di dalam Tuhan. Saya tahu Yesus itu hidup. Karena damai yang saya miliki. Karena mukjizat yang saya miliki. Karena keselamatan yang saya miliki. Karena apa yang saya saksikan. Karena hubungan yang saya miliki. Karena saya tahu Dia ada bersama denganku. Kita menjadi saksi. Kita hanya ceritakan. Yang harus memutuskan, yang harus buat yang besar, itu Tuhan sendiri. Ingat ya, kita bukan hakim. Kita adalah seorang saksi. Ini membuat saya sangat bersyukur karena saya memang diri sebagai seorang saksi kebangkitan. Artinya bagian saya hanya bersaksi. Yang harus membuktikan bahwa Dia hidup itu adalah Tuhan sendiri. Dan Dia akan melakukan bagiannya. Bahkan dalam penginjilan, saya sering katakan ini kepada orang-orang. Saya berkata, bagaimana saya membuktikan Yesus itu hidup? Bagaimana membuktikan? Apakah semua mau naik pesawat sama saya? Pergi ke kuburan yang kosong? Pasti mau, tapi maaf. Tiket terlalu mahal, nggak bisa, nggak boleh ya. Tiket terlalu mahal, tak boleh semua naik pesawat ke sana. Dan itu pun tidak boleh benar-benar membuktikan. Tapi apa yang bisa membuktikan Yesus itu hidup? Itu kalau Yesus sendiri dapat melakukan sesuatu. Karena orang yang mati, yang dalam kuburan, tidak boleh buat apa-apa. Tapi kalau Dia hidup, Dia sanggup melakukan sesuatu. Dia sanggup menyembuhkan. Dia sanggup melakukan mukjizat. Bahkan ini baru kemarin, baru 1 hari yang lalu, saya lihat siswa saya lagi misi keluar daripada sekolah, praktik. Mereka temukan seorang nenek, seumur hidupnya ikut kepercayaan yang lain, tidak percaya kepada Yesus. Kakinya sekeras batu. Mereka berkata, kalau kami berdoa di dalam nama Yesus, mukjizat terjadi. Boleh, katanya, silakan. Coba doakan kaki saya. Mereka doakan di dalam nama Yesus dan kaki yang keras macam batu jadi lembut kembali lagi biasa. Oh, ada keluar air dari matanya, nangis. Wah, luar biasa. Yesus masih hidup. Bagian kita bersaksi, Yesus itu hidup. Kalau percaya, Dia akan lakukan sesuatu. Mari kita ambil sebentar untuk memuliakan Yesus, bersyukur kepada Yesus, bangga memiliki Tuhan yang hidup. Dan Dia sendiri yang akan membuktikannya bahwa Dia hidup. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, ada kisah yang sangat menarik. Pasal 3, pasal 4, mereka menyembuhkan orang lumpuh. Nesa pemimpin-pemimpin di sana, mau salahkan mereka, mau taruh mereka dalam penjara, mau hukum mereka. Sebenarnya ini yang terjadi. Mereka pun berkata bahwa mereka tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena bukti orang ini sembuh, orang ini yang lumpuh berdiri adalah bukti. Jadi mereka tidak bisa buat apa-apa. Bukti Yesus hidup. Mereka tidak mau mengaku Yesus itu hidup. Tapi dalam nama Yesus, orang lumpuh sudah berdiri. Mereka pun bingung. Oh, bukti itu Yesus hidup. Karena orang mati tidak bisa lakukan apa-apa. Saudara-saudari, saya mau berikan kabar baik bagi kita hari ini. Hari Paskah, hari Easter ini. Dan kita rayakan kebangkitan dengan mengatakan ini. Saya bersyukur saya tidak harus membela Tuhan saya. Saya tidak harus berperang untuk membela nama Tuhan saya. Saya tidak harus kerja keras untuk membuktikan sesuatu daripada Tuhanku. Sama dengan saudara semua. Kenapa? Karena Tuhanku hidup. Dahsyat kuasanya. Dan Dia sendiri sanggup membuktikan dirinya kepada orang lain. Saya berani pun mengatakan, orang yang belum percaya, saya berani mengatakan, coba minta Yesus engkau membuktikan dirimu. Dan Dia sanggup melakukannya. Bagianku hanya ceritakan. Bagianku hanya menjadi seorang saksi. Izinkan kuasa kebangkitan itu keluar, ceritakan. Tapi yang akan melakukan mukjizatnya, yang akan membuat mereka percaya, yang akan membuat perubahan besar, yang membuktikan dirinya, itu bagian Yesus. Wah, sangat luar biasa. Jadi hari ini saya harap kita benar-benar terima. Terima yang pertama, identitas sebagai saksi kebangkitan. Yang kedua, menyadari kuasa kebangkitan itu. Merasa atau tidak merasa, sudah ada padamu. Dan yang ketiga itu adalah, mengertilah bagianmu bersaksi. Tapi Tuhan
akan membuktikan bahwa dia itu hidup. Dia membuktikan bahkan saat ini dengan damai sejahtera atau sukacita dalam hatimu. Sekalipun ini adalah tahun yang sangat sulit yang kita semua mengalami. Tapi kenapa kita masih ada di sini hari ini? Karena Tuhan hidup. Dia memelihara kita sampai saat ini. Dia punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Kadang-kadang kita mungkin tidak merasakan. Saya tahu. Saya juga seperti itu. Tapi itu bukan artinya kuasa itu tidak ada. Seperti saya jarang masak, tidak pandai masak. Tapi kemarin itu saya lihat mama mertua saya, mama suami saya masak laksa. Dia masak laksa itu dan lama itu duduknya ada di situ dan semua turun ke bawah. Kelihatan gak ada apa-apa. Kelihatan sop yang biasa aja. Sup di atasnya, bagian atasnya. Kelihatan gak ada apa-apanya. Tapi saat saya mengadu-adukan, dan itu semua yang turun ke bawah, naik ke atas. Wow, warnanya kembali. Semua sayurnya kembali ke atas. Semua yang ada dalam rempah-rempahnya kembali ke atas. Wah, harumnya enak. Sama kuasa kebangkitan. Mungkin merasa nggak ada, kelihatan nggak ada kuasa kebangkitan. Mungkin itu seperti turun. Ya, tidak lama, sudah lama nggak dipakai. Jadi Alkitab, firman Tuhan mengatakan seperti itu. Mengadu-adukan. Itu yang saya lakukan hari ini dalam khotbahku. Stir it up. Dan itu akan naik kembali. Itu tidak pernah hilang. Seperti laksa itu. Rempahnya, sayurnya, nggak turun, nggak hilang kemana-mana. Nggak seperti puff, tak ada. Hanya menurun. Dan perlu dinaikkan kembali. Sama kuasa kebangkitan ada di dalam kita. Nama, posisi kita sebagai saksi kebangkitan masih ada. Mari kita hari ini menerima. Yesus itu hidup. Dia hidup untuk orang yang sekeliling kita. Tapi dia sendiri akan membuktikan dirinya. Bagian kita bersaksi, membawa namanya kemanapun kita pergi. Wah, sebenarnya banyak lagi yang saya mau ceritakan hari ini. Tapi waktu sudah habis. Tapi ini yang saya mau doakan. Boleh nggak dimanapun berada, boleh bangkit berdiri. Boleh nggak kita benar-benar merayakan hari Paskah kebangkitan Yesus hari ini. Dengan kita sendiri membawa kebangkitan itu keluar. Luar biasa kita meriah, sukacita hari ini merayakan di dalam gereja. Tapi hati saya lah, jangan kita hanya merayakan hari kebangkitan sekali setahun di dalam gereja. Tapi kita menyadari siapapun kita, muda atau tua, latar belakang apapun. Bagaimana kehidupan kita belum sampai tingkatnya orang yang hebat-hebat, belum siapapun, gak masalah. Yesus memanggil muridnya, bahkan diantaranya Petrus, yang baru menyangkal dia, orang yang baru gagal, orang yang baru salah, orang yang tidak pandai, orang yang tidak begitu hebat. Dia berkata, dan kamu adalah saksiku. Wow, itu sangat luar biasa. Artinya Tuhan memilih kita, memanggil kita menjadi saksi bahwa dia itu hidup, menjadi saksi kebangkitannya. Bukan tergantung dengan siapakah kita atau apa yang telah kita lakukan. Tapi dia memilih kita. Bahkan orang seperti murid-muridnya yang tidak layak oleh kasih karunia yang besar bagi kita. Dan dia percayakan kepada kita. Bukan saja identitas sebagai saksinya, tapi kuasa kebangkitannya sendiri. Dan dia berjanji saat kita keluar dan melakukan bagian kita, dia yang akan mengikuti kita. Dia yang akan melakukan hal besar bagi kita. Kalau dimanapun kita berada saat ini, boleh kita berdiri dan angkat tangan kita. Saya mau doakan saudara dimanapun berada hari ini. Dan bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang dia percayakan kepada kita, apa yang dia berikan kepada kita, dia tidak ambil balik. Kuasa yang dia berikan kepada kita tetap bersama dengan kita. Identitas, posisi tetap bersama dengan kita. Dia mengasihi kita, dia tetap punya anugerah bagi kita. Semuanya masih ada bagi kita. Jadi saya bersyukur Tuhan di atas setiap orang yang saat ini saya tidak bisa melihat, tapi Engkau bisa melihat mereka masing-masing. Engkau Tuhan ada bersama dengan mereka. Saya percaya Tuhan pada saat ini Engkau stir it up. Engkau mengadu-adukan kembali semua kuasa, semua anugerah, semua hal yang Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau itu hidup bukan saja di gereja hari ini, tapi kami mau membawanya sebagai saksi kemanapun kami pergi.
Kami bersyukur Tuhan, bagian kami hanya bersaksi. Tapi saat kami bersaksi, kuasa-Mu yang akan menjamah. Engkau sendiri yang akan lakukan bagian besar, yang menyelamatkan, yang melakukan mukjizat. Itu bagian-Mu Tuhan. Dan Engkau sendiri sanggup membuktikan Engkau hidup. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau, Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup hari ini melakukan semuanya. Karena Engkau hidup. Terima kasih Tuhan, kami memberkati mereka semua. Membawa kebangkitan-Mu kemana mereka pergi. Haleluya. Di dalam nama Yesus, nama yang tertinggi dan yang berkuasa, kami berdoa. Amin, amin, amin. Dan bahkan saya bisa melihat, saya bisa seperti membayangkan atau punya visi bahwa saya melihat kemanapun saudara pergi, hari ini, minggu ini juga akan membawa kuasa itu. Saya melihat di tempat kerjamu, di tempat jumpa sama teman-teman, kawan-kawan, itu perubahan, transformasi terjadi hanya dengan kesaksian. Oh, saya pernah seperti itu, tapi Yesus menolong saya. Oh, itu pernah terjadi, tapi Yesus menolong saya. Oh, itu pernah, tapi Yesus mengubahkan saya. Kesaksian itu punya kuasa dan akan buka pintu untuk membuktikan kepada mereka bahwa Yesus itu hidup. Karena Dia hidup, Dia sanggup menyelamatkan. Wow, siap-siap ya, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Sekali lagi saya Susan Hoover mengucapkan banyak terima kasih. Thank you atas kesempatan ini merayakan Paskah bersama. Sampai kita jumpa lagi, pasti satu hari jumpa di Kucing. Saya mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, and Happy Easter to you all. Wow, luar biasa firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Terima kasih Pastor Susan, God bless you. Dan kita sudah sampai ke akhir kebaktian kita pada pagi ini. Saya rasa kita sangat diberkati dari awal hingga akhir, hingga ke saat ini kita menikmati berkat Tuhan. Amin. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang sudah bangkit. Haleluya, Dia hidup dan hidup selama-lamanya. Dan Dia hidup dan memberikan kita pengharapan. Amin. Jadi sebelum kita bersorai, sebelum kita akhiri kebaktian kita pada pagi ini, mari saya berdoa sekali lagi untuk kita semua agar perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini bersyukur untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu yang sudah kami rasakan dengan luar biasa pada pagi ini Tuhan. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Setiap pekerjaan kami, setiap apa yang kami lakukan Tuhan, kami melihat Tuhan bahwa Engkau Allah yang senantiasa berkati kami, yang senantiasa melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan untuk anak-anak kami yang akan kembali ke sekolah mulai esok Tuhan, kami berdoa Tuhan Kau lindungi mereka Tuhan. Berkati pelajaran mereka Tuhan. Kami serahkan juga semua jemaat yang lain, student-student di universiti Tuhan. Dan juga Tuhan mereka yang berada di rumah, mereka yang pergi ke pejabat, semuanya Tuhan Kau berkati semuanya. Biarlah pelindungan-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus memimpin kami Tuhan, agar kami melihat Engkau Tuhan Allah yang hidup dan Allah yang telah bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. God bless you IPK. God bless you. Allah kita bangkit. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita jumpa lagi. Bye. Lost its victory and the grave has been denied, and Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last we see. Oh, the curse of sin is broken.